Selamat datang di novel romantis. Untuk memberi semangat autor, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Gairah Lia Sugar Baby, Bab 26. Setelah membasuh wajah untuk menghilangkan rasa kantuk, Mara mulai berkutat di dapur. Bumbu dan semua bahan sudah lengkap karena sebelumnya sudah disiapkan. Jadi kini Mara benar-benar hanya tinggal mengolahnya. Ketika baru saja selesai mencuci beras, ponsel miliknya yang tadi Mara letakkan di atas meja berdering. Sesuai tebakan Mara, siapa yang berani menelponnya di tengah malam seperti ini selain Vano? Saya. Suara Vano seketika terdengar ketika sambungan telepon terhubung. Iya, kenapa Om? Tanya Mara. Kamu udah bangun? Tanya Vano, dari seberang sana. Mara yakin Vano bisa bertanya seperti itu, karena melihat lampu kamarnya yang menyala. Iya, mau bikin tumpeng pesanan buat besok, jelas Mara. Pintu depan jangan dikunci, Om mau ke rumah. Lewat dapur aja. Ya. Sesaat setelah sambungan telepon terputus, Mara langsung membuka kunci pintu dapur rumahnya. Tak lama Mara melihat siluet bayangan melewati jendela. Kemudian setelahnya disusul suara ketukan pintu. Buka aja Om, enggak aku kunci, ucap Mara, yang yakin sekali di luar sana adalah Vano. Daun pintu terbuka dari luar. Seketika Mara bisa melihat sosok Vano berdiri di ambang pintu, sembari memberikan senyuman lebar untuknya. Mara sendiri membalas dengan menarik tipis kedua sudut bibirnya, kemudian menyuruh Vano bergegas masuk dan kembali menutup pintu. Karena dikhawatirkan akan ada yang melihat, malam-malam seperti ini Vano bertandang ke rumahnya. Setelah berdiri saling berhadapan keduanya kini saling melempar senyuman. Sudah hampir 1 bulan berlalu. Dari waktu 6 bulan yang Mara berikan untuk Vano bisa meluluhkan hati wanita itu. Meski Vano disibukkan dengan pekerjaannya, setiap harinya komunikasi mereka terjalin lancar walau hanya lewat sambungan telepon. Saling berbalas pesan untuk mengabarkan kegiatan masing-masing. Dan hal yang paling Vano sukai adalah ketika melakukan sambungan video call pada malam hari. Itu semua bisa mengobati sedikit kerinduannya dan melepas hasrat nikmatnya. Setiap weekend juga Vano selalu menyempatkan untuk datang berkunjung, menemui wanita yang setiap detiknya selalu memenuhi otaknya itu. Seperti sekarang ini, sebenarnya Vano sudah tiba sejak sore tadi. Tapi mereka belum sempat bertemu, karena sore tadi ada beberapa tetangga yang berkumpul di rumah Mara. Vano sampai dibuat gelisah tidak bisa tidur, karena ingin cepat-cepat melihat Maranya. Dan tadi, ketika mendapati lampu kamar Mara menyala, Vano langsung menghubungi pujaan hatinya ini, hingga akhirnya kini ia bisa melihat Maranya secara langsung. Kangen banget sama kamu, ucap Vano. Kini kedua tangan Vano meraih pinggang Mara, kemudian ia membawa tubuh Mara masuk ke dalam dekapannya. Setelah hampir 1 minggu, akhirnya ia bisa kembali melepas rindu dengan memeluk tubuh wanitanya ini. Mara sendiri tak menolak. Justru kini Mara menyandarkan kepalanya di dada bidang Vano, dengan kedua tangan yang ikut melingkar di pinggang Vano. Sebenarnya ada perasaan rindu juga yang Mara rasakan, untuk pria yang tengah memeluk erat tubuhnya ini. Tapi tentu saja tak akan Mara katakan secara terang-terangan. Karena selain gengsi, Mara juga tak mau Vano besar kepala. Nanti lagi peluknya. Aku mau masak dulu, ucap Mara sembari meregangkan pelukan mereka. Meski masih belum puas, dengan terpaksa Vano melepaskan belitan tangannya pada tubuh Mara. Kini Vano beralih menyerahkan sesuatu, yang sebelumnya ia siapkan untuk wanitanya ini. Nih, DP. Alis Mara terangkat sebelah sembari menatap bergantian wajah Vano, juga setumpuk uang yang pria itu ulurkan. Kenapa? Kurang? Tanya Vano karena Mara tak kunjung menerimanya. DP apa? Tanya Mara tak mengerti. Puding? Kamu nggak lupakan kalau Om minta dibuatin puding buah? Ucap Vano mengingatkan. Mara menggelengkan kepalanya pelan. Tentu saja ia tak akan lupa permintaan Vano yang menginginkan puding buah buatannya lagi. Karena minggu lalu saat datang berkunjung Mara memang sengaja membuatkan puding, dan siapa sangka Vano malah ketagihan. Banyak banget. Ini sih bukan DP, ujar Mara. Gak pak-pak, balas Vano. Aku bikinin buat Om nggak usah bayar, ucap Mara mendorong menjauh uang yang Vano ulurkan. Kan Om bilang beli 2 lembar aja cukup,
Enggak usah sebanyak ini, ujar Mara. Sisanya bonus. Vano meraih tangan kanan Mara, kemudian meletakkan setumpuk uang yang sengaja ia bawa di atas telapak tangan wanita itu. Belum sempat Mara protes, Vano sudah lebih dulu mengecup bibir wanita itu. Mara sendiri hanya bisa menghembuskan nafasnya pelan. Mara memilih menyimpan uang tersebut di dalam kamarnya. Nanti saat Vano pulang apapun caranya akan Mara kembalikan. Mau dimakan sekarang pudingnya? Tawar Mara yang Vano balas dengan anggukan semangat. Sebenarnya Vano tidak pernah makan setelah jam 7 malam. Tapi demi mencicipi puding buatan Mara, Vano rela melanggar aturan yang sudah ia buat sendiri. Sebelum meneruskan kegiatan memasaknya terlebih dahulu, Mara mengambil puding buah buatannya dari dalam kulkas. Dengan hati-hati Mara keluarkan dari cetakannya. Kemudian setelahnya ia potong menjadi beberapa bagian agar Vano bisa menikmatinya. Vano sendiri kini sedang duduk tenang di meja makan kecil yang ada di dapur sambil menikmati pudingnya. Tatapan mata Vano sendiri tak lepas memperhatikan Mara, yang tampak sangat telaten mengolah bahan makanan yang ada. Sebelumnya Vano hanya sekedar tahu Mara bisa memasak. Yang tak Vano sangka kemampuan Mara di dapur ternyata sudah tak diragukan lagi. Mara tampak sudah sangat bersahabat dengan dapur. Beruntung banget yang jadi suaminya. Selain cantik ternyata pinter masak juga. Puji Vano bangkit dari duduknya. Kemudian berjalan menghampiri Mara yang sedang menggoreng. Mana kue apemnya juga enak. Gumam Mara yang setelahnya ia tertawa pelan. Karena tak menyangka kalimat seperti itu akan keluar dari mulutnya sendiri. Mara merasa ia sudah tertular mesumnya Vano. Saya. Vano mengerang sembari memberikan tatapan penuh peringatan kepada Mara, yang masih dengan santai melanjutkan memasaknya. Hanya mendengar itu saja efeknya sudah sangat berbahaya. Vano jadi membayangkan kembali, bagaimana rasa nikmat ketika menggali sumur. Jadi pengen nyobain nyangkul lagi, ucap Vano suaranya mendadak berubah serak. Kan udah pernah. Mau lagi, ucap Vano dengan nada merengek. Mara memilih tak menanggapi lebih lanjut, dan sengaja mengganti topik obrolan mereka sebelum Vano meminta hal aneh. Mara sadar salahnya sendiri yang tadi memancing pria itu. Uang Om banyak banget. Yah, ujar Mara. Mengingat sebelumnya Vano juga sudah mendanai perbaikan sekolah dengan uang pribadinya, ditambah juga dengan pembangunan kembali 2 jembatan yang ambruk. Mara tahu Vano memang sangat royal. Tapi yang tak Mara sangka Vano juga ternyata sedermawan itu. Iya banyak banget. Kalau kamu jadi istrinya Om itu semua juga jadi punya kamu, ujar Vano. Mara sendiri hanya membalasnya dengan gumaman tidak jelas. Om bantu apa, sayang? Tanya Vano. Ia memang sengaja datang ke sini untuk membantu Mara, bukan hanya untuk menonton wanitanya ini memasak. Halusin bumbu aja. Itu cobeknya di bawah, ucap Mara. Sebagian besar sudah Mara haluskan tadi sore, dan masih ada sisa sedikit yang belum. Bukannya pakai blender? Tanya Vano karena di rumah biasanya seperti itu. Aku nggak punya, ujar Mara. Ya udah, beli dulu. Mendengar itu Mara hanya bisa memutar bola matanya malas. Sudah tengah malam? Toko mana yang masih buka di tengah malam seperti ini? Apalagi kini mereka tinggal di perkampungan. Lemah banget. Ya udah sama aku aja mending Om duduk sana. Bisa kok, Om bisa, balas Vano cepat. Selagi Mara meneruskan menggorengnya. Vano kini sedang duduk lesehan di dapur, menghaluskan bumbu sesuai dengan yang Mara perintahkan. Ini pengalaman pertama untuk Vano menghaluskan bumbu menggunakan cobek. Vano mengikuti saja apa yang tadi Mara contohkan. Tak ada masalah sebenarnya tenaga Vano masih sangat kuat. Hanya saja Vano tak bisa menahan perih pada mata dan hidungnya. Tapi, demi wanita tercinta, demi pujaan hatinya itu Vano akan menahannya. Hebat banget. Puji Mara menepuk penuh bangga bahu tegap Vano, yang membuat hidung pria itu langsung terlihat mengembang. Namun, Mara yang tak tega melihat Vano yang mata dan hidungnya sudah berair. Mara memilih mengambil alih pekerjaan Vano. Keduanya bertukar jadi kini Vano yang bertugas menggoreng. Keduanya saling bahu-membahu, memasak bersama di dapur. Hingga setelah beberapa jam terlewati akhirnya selesai juga. Kini Vano sedang menonton bagaimana telatennya Mara menghias tumpeng buatannya. Bagus banget, sayang. Puji Vano,
berdecak kagum dengan hasil tangan Mara yang tak pernah Vano sangka. Semakin besar saja kekaguman yang Vano rasakan kepada wanitanya ini, Vano ikut merasa bangga karena Maranya ternyata sangat hebat. Sambil menguap dan meregangkan tubuhnya yang terasa pegal, kini Mara sendiri ikut merasa puas dengan hasil tangannya. Tidur lagi aja, ucap Vano tak tega melihat wajah Mara tampak sayu. Aku mau mandi dulu, ucap Mara yang masih ada waktu untuknya memejamkan mata sejenak. Tapi Mara tak bisa tidur dengan keadaan tubuh yang bau masakan seperti ini. Selagi Mara mandi, Vano memilih menikmati nasi kuning buatan Mara. Sembari memotret tumpeng buatan wanitanya itu, yang langsung ia kirimkan pada grup keluarganya. Vano ingin memamerkan kehebatan wanita pujaannya itu kepada semua keluarganya. Tak lama Vano mendengar pintu kamar mandi yang ada di belakangnya terbuka. Saat menoleh ke belakang, seketika Vano dibuat terdiam melihat Mara berdiri di ambang pintu, dengan tubuh yang hanya ditutupi selembar handuk yang tak bisa menutupi seluruh badan wanita itu. Ditambah dengan rambut yang digulung ke atas, memamerkan leher dan bahu polosnya. Tanpa sadar Vano menelan ludahnya sendiri, melihat Mara yang tampak sangat menggiurkan untuknya. Mara yang melihat tatapan mata Vano, untuknya hanya tersenyum kikuk. Mara tak ingat, jika di rumahnya ini sedang ada Vano dan tadi lupa membawa baju ganti ke kamar mandi. Sambil menjepit simpulan handuknya, Mara memilih berlari masuk ke dalam kamarnya, karena tatapan mata Vano serasa menelanjanginya. Setelah Mara tak terlihat lagi dari pandangan matanya, Vano hanya bisa menghembuskan nafasnya kasar, sambil mengacak rambutnya sendiri penuh rasa frustrasi. Sudah cukup lama Vano tak mendapat pelepasan. Sejak tadi Vano merasa wanita itu seperti sengaja terus menggodanya. Sebelum ia nekat masuk menerobos ke dalam kamar Mara, Vano memilih bergegas pulang ke rumah untuk menenangkan dirinya sendiri. Tak lama Mara yang dibuat keheranan, karena tak menemukan Vano di rumahnya. Saat tak melihat sandal Vano yang tadi pria itu letakkan di dekat meja kompor, Mara yakin jika pria itu sudah pulang. Untuk memastikan Mara memilih menelponnya. Om di mana? Tanya Mara, sesaat setelah sambungan telepon terhubung. Namun, tak langsung ada jawaban, hanya terdengar deru nafas pria itu yang menderu kencang. Om kenapa? Om sakit? Tanya Mara. Ah, sayang. Mara memilih cepat-cepat memutuskan sambungan telepon, saat menyadari apa yang sedang Vano lakukan di seberang sana. Apa-apaan tadi itu? Jangan bilang jika Vano sedang memuaskan dirinya sendiri. Masih ada waktu untuk Mara beristirahat. Mara memilih memejamkan matanya sejenak. Namun, ketika hampir tertidur Mara merasakan ponselnya bergetar tanda ada pesan masuk. Ada pesan masuk dari Vano berupa gambar. Yang setelah dibuka Mara hanya bisa mendengus pelan. Sebab pria itu mengirimkan foto tangannya yang tampak belepotan oleh air kental. Tanpa dijelaskan tentu Mara tahu, air yang mengotori tangan pria itu. Bersambung.